Terima kasih rekan-rekan pers. Jadi hari ini di dalam mengucapkan ungkapan penuh syukur, tetapi juga mengobarkan semangat patriotisme atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Ibu Megawati Soekarno Putri secara langsung berkenan menjadi inspektur upacara dan tadi telah mengeluarkan 5 instruksi bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan agar PDI Perjuangan menjadi partai pelopor di dalam mengawal dan mewujudkan seluruh cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan aneka lomba sehingga nuansa kerakyatan penuh kegembiraan tapi juga penuh tekad untuk berjuang ditunjukkan di sekolah partai PDI Perjuangan ini. Ada pertanyaan, dipersilakan. Mas, ada beberapa poin penting yang disampaikan Bu Mega. Yang pertama, jangan hanya meminta suara saat kampanye. Terus satu lagi, kader jangan lebih menderek rakyat dan jangan gunakan partai sebagai alat. Sebenarnya ini teguran atau sindiran? Ini adalah upaya mawas diri. Karena sejarah PDI Perjuangan melekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa, di mana Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Itulah yang diingatkan oleh Ibu Mega bahwa seluruh sumber kekuatan PDI Perjuangan berasal dari rakyat. Jika seluruh kader PDI Perjuangan tidak boleh merasa dirinya lebih tinggi dari rakyat. Rakyat harus menjadi cakrawati perjuangan partai. Mas, ada perintah dari Bu Mega untuk melawan pengkhianatan dan penyalahgunaan konstitusi. Mungkin bisa diuraikan atau itu adalah suatu tema yang relevan karena rekam jejak sejarah Ibu Megawati Soekarno Putri adalah menegakkan demokrasi, menjaga konstitusi. Hal itulah yang direfleksikan dan dikontemplasikan di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sehingga dengan mawas diri seluruh kader PDI Perjuangan diminta untuk turun ke bawah dan kemudian menggelorakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi kerja, dan semua harus berjuang agar cita-cita keadilan, kesejahteraan betul-betul dapat diwujudkan. Apalagi menjelang kemerdekaan ini kita melihat ada kebijakan-kebijakan di daerah yang terkait dengan kenaikan pajak, maka seluruh kader PDI Perjuangan juga diminta untuk betul-betul meresapi kehidupan rakyat itu, sehingga tidak boleh ada kebijakan yang menciptakan gap antara harapan rakyat dengan kebijakan yang diambil. Mas, Bu Mega tadi menyampaikan bahwa jangan ada penyalahgunaan kekuasaan. Sementara kita tahu pemerintah Pak Guzon ini sedang melancarkan penulisan buku sejarah yang dimana di dalamnya banyak masalah. Bagaimana Pak? Dari berbagai upaya masukan agar sejarah dapat ditulis dengan benar, kemudian didengarkan oleh Menteri Kebudayaan sehingga penulisan sejarah yang menimbulkan berbagai kontroversi itu akhirnya ditunda. Dan mari kita semua melihat penulisan sejarah dengan kebenaran melalui kajian akademis, melihat secara komprehensif. Itu yang menjadi arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan PDI Perjuangan telah mendirikan Badan Sejarah Nasional Partai, sehingga mereka juga akan memberikan kontribusi agar bangsa ini dapat belajar dari sejarah dan kemudian menatap masa depan dengan jauh lebih optimisme setelah kita melihat kebenaran di dalam sejarah itu. Ya, ini adalah suatu tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya tentu akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian ketika saya menjadi tahanan di KPK telah menuliskan buku Spiritualitas PDI Perjuangan yang melengkapi teori pemikiran geopolitik Soekarno dan teori kepemimpinan strategis Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah diuji sehingga secara akademis telah diterima sebagai suatu karya ilmiah. Karena itulah kami jalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya, jauh lebih total, jauh lebih loyal, dan kemudian menyatu dengan kekuatan rakyat. Akan menjadi sekjen terlama yang masih ada sejarah dalam sejarah PDI. Dalam sejarah PDI, sekjen terlama dalam sejarah PDI, mungkin ada kesan khusus untuk beliau tiga masa. Ya, justru itu membawa suatu tanggung jawab di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan, yang menyatu juga dengan tantangan bangsa. Partai terus berdiri di depan di dalam memelopori kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Sehingga arahan dari
Ketua Umum PD Perjuangan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri di dalam pidato politik pembukaan dan penutupan Kongres itu sekaligus menjadi pegangan dan tugas-tugas yang harus saya jalankan bersama dengan sikap politik dan program partai yang telah dirumuskan di dalam Kongres ke-6 PD Perjuangan. Mas kan kemarin sudah Ibu Mega melaksanakan upacara di Lenteng Agung bukan di Istana Merdeka. Ya sejak tahun lalu Ibu Mega sudah merayakan di sekolah partai. Ada alasan khusus baru apa? Sebelumnya partai selalu merayakan di sekolah partai ini, sehingga ini merupakan suatu tradisi yang telah dibangun sejak PDI Perjuangan. Menanggapi undangan dari istana kan Bu Mega diundang di istana. Ya kemarin Ibu Mega kan menghadiri ya di dalam pengukuhan Paskibraka, sehingga di situ juga beliau berdialog cukup lama dengan Menteri Sekretaris Negara dan juga menyampaikan berbagai pesan-pesan sebagai Presiden kelima tentang arah dan masa depan bangsa dan negara ini, dan juga kepada salam kepada Bapak Presiden Prabowo. Mas, kepengurusan kapan rencana mendaftarkan? Tetap tidak mempunyai partai yang Ya partai kan harus punya pijakan ideologis yang begitu kokoh di dalam sejarah perjuangan bangsa dan menjadikan rakyat sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber kekuatan. Sehingga kita akan berdiri kokoh karena sikap ideologis dan sikap untuk menjalankan tugas sejarah. Mas, kapan didaftarkan? Ya sekarang sedang dipersiapkan karena dalam pendaftaran kan juga diperlukan syarat-syarat administratif. Ya segera pada momentum yang tepat akan segera didaftarkan. Tapi sudah ada perubahan apapun yang signifikan di DPP ya? Ya seperti yang diumumkan bahwa jumlah pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan 39, keterwakilan perempuan sudah terpenuhi, dan DPP PD Perjuangan langsung bergerak melakukan langkah-langkah konsolidasi pasca Kongres. Ada visi-misi baru nggak? Seluruhnya dari platform partai diturunkan berdasarkan ideologi Pancasila dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam Kongres itulah seluruh utusan menyampaikan suatu program-program strategis sikap-sikap politik yang harus dijalankan oleh DPP PD Perjuangan. Mas, Kan PDIP juga ada pemerintahan juga para Prabowo juga. Maksudnya kok kan mendukung secara kritis atau Ya sikap politik yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sangat jelas bagaimana dengan posisi menjadi penyeimbang secara ideologis, secara teknokratis, dan juga dalam rangka kebijakan-kebijakan untuk memberikan dukungan dan kebijakan yang pro rakyat, tetapi juga bersikap kritis karena demokrasi memang memerlukan check and balances. Itu semua pokok-pokoknya sudah disampaikan di dalam pidato penutupan Kongres ke-6 dan itulah yang kami jalankan. Mas kan tempo hari sudah menggelar rapat perdana ya pengurus baru 2025-2030. Ada nggak sih tugas khusus ke Mas Hasto yang hari itu juga dilantik sebagai sekjen? Tugas sekjen kan menjalankan seluruh manajemen kepartaian dengan dibantu oleh para wakil sekjen yang sekarang semakin komprehensif. DPP PD Perjuangan dibagi dalam 3 bidang besar, yaitu bidang internal partai untuk menunjukkan wajah ideal partai di tengah rakyat, bidang pemerintahan, di mana kebijakan strategis partai harus dijabarkan di dalam kebijakan pemerintahan, dan yang ketiga adalah bidang kerakyatan yang menyatu dengan seluruh kekuatan rakyat. 3 bidang inilah yang harus segera bergerak, maka kami langsung maju diri untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi dan pelaksanaan seluruh keputusan Kongres tersebut. Kemarin kan Presiden Prabowo sudah menyampaikan pidato kenegaraan dan terkait RAPBN juga 2026. Nah, dari PDIP ada yang disoroti nggak sih dari terutama komponen-komponen penganggaran ya gitu? Ya tentu saja kita mencermati arahan dan kebijakan dari Bapak Presiden Prabowo. Nanti fraksi PDI Perjuangan selama ini dapat bekerja sama dengan baik dengan fraksi-fraksi di DPR RI, termasuk dengan fraksi Gerindra di dalam mendorong gerak kemajuan dengan menggunakan instrumen fiskal tersebut. Ya tentu saja Ibu Mega masih dipercaya, beliau juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ketua Dewan Pengarah BPIP, juga dalam tugas-tugas strategis tersebut. Komunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo akan terus menerus dilakukan. Ya, terima kasih. Mas Hasto.